Setiap hari, jutaan orang mengirim lamaran kerja. Mereka memperbaiki CV, mengikuti kursus online, mengambil sertifikasi, belajar skill baru, membangun portfolio, menghabiskan berjam-jam di LinkedIn, Jobstreet, Glean, dan puluhan situs lowongan lainnya. Mereka melakukan semua yang selama ini dikatakan harus dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi bagi banyak orang, hasilnya selalu sama. Tidak ada panggilan, tidak ada wawancara, tidak ada penjelasan, hanya email penolakan. Atau bahkan lebih buruk, tidak ada balasan sama sekali. Dan setelah ratusan lamaran yang diabaikan, sebuah pertanyaan akhirnya mulai muncul. Bagaimana jika masalahnya bukan pada pelamar? Bagaimana jika sistem mencari kerja itu sendiri yang sudah mulai rusak? Selama puluhan tahun, masyarakat menjual sebuah janji yang sangat sederhana. Belajar yang rajin, masuk sekolah yang baik, dapatkan gelar, tingkatkan kemampuan, dan pekerjaan akan datang. Janji itu terdengar masuk akal, karena di dunia yang lebih sederhana, seringkali memang seperti itu. Jumlah lulusan lebih sedikit, persaingan lebih sederhana, perusahaan tumbuh lebih cepat, dan memiliki gelar sarjana sudah cukup untuk membedakan seseorang dari mayoritas populasi. Tapi dunia kerja modern bukan lagi dunia yang sama. Hari ini, jutaan orang memiliki gelar yang sama, skill yang sama, sertifikat yang sama, dan semua orang bersaing untuk jumlah pekerjaan yang jauh lebih terbatas. Dan akibatnya, apa yang dulu menjadi keunggulan kini berubah menjadi syarat minimum. Gelar sarjana yang dulu dianggap tiket masuk, kini hanyalah tiket untuk ikut antri. Dan ironisnya, ketika persaingan semakin ketat, tuntutan perusahaan justru semakin tinggi. Coba kita lihat, banyak lowongan entry level saat ini, posisi yang secara harfiah berarti tingkat pemula, seringkali meminta pengalaman kerja 2 hingga 5 tahun. Mereka meminta kemampuan mengoperasikan berbagai software, kemampuan komunikasi tingkat tinggi, kemampuan bekerja di bawah tekanan, kemampuan multitasking, kemampuan bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Kadang, mereka meminta kemampuan desain, pemasaran, administrasi, analisis data, bahkan editing video sekaligus dalam satu posisi. Dan setelah daftar tuntutan sepanjang itu, gaji yang ditawarkan seringkali hanya sedikit di atas upah minimum. Ini menciptakan sebuah paradok yang semakin aneh. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan pengalaman jika pekerjaan tingkat pemula meminta pengalaman? Bagi banyak pekerja muda, ini titik pertama di mana mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melakukan semua yang diminta sistem. Mereka belajar, mereka lulus, mereka meningkatkan kemampuan, tapi garis finish terus bergerak menjauh. Setiap kali mereka mencapai satu syarat, syarat baru muncul. Setiap kali mereka memperoleh satu sertifikat, sertifikat itu kehilangan nilainya, karena semua orang juga memilikinya. Dan perlahan, mereka mulai memahami bahwa mencari kerja bukan lagi sekedar tentang menjadi cukup baik. Ini tentang bersaing dengan ribuan orang lain yang juga cukup baik. Masalah tidak berhenti di sana, karena dalam beberapa tahun terakhir, proses rekrutmen berubah secara drastis. Dulu, CV dibaca oleh manusia. Hari ini, sebelum CV sampai ke tangan manusia, seringkali harus melewati mesin terlebih dahulu. Banyak perusahaan menggunakan ATS system. Sistem ini dirancang untuk menyaring ribuan pelamar secara otomatis. Secara teori, ini masuk akal. Ketika satu lowongan menerima ribuan lamaran, tidak mungkin semua dibaca satu persatu. Tapi konsekuensinya juga sangat besar, karena sekarang banyak pelamar tidak bersaing melawan kandidat lain terlebih dahulu. Mereka bersaing melawan algoritma. Sebuah CV yang tidak menggunakan kata kunci yang tepat bisa langsung ditolak. Sebuah format yang tidak terbaca oleh sistem bisa langsung tersingkir. Bahkan, seseorang yang sangat kompeten bisa gagal hanya karena dokumennya tidak cocok dengan cara kerja perangkat lunak. Dan akibatnya, mencari kerja mulai terasa seperti permainan yang aturannya tidak pernah dijelaskan. Orang-orang menghabiskan waktu belajar cara mengalahkan ATS, mereka mencari template CV yang ramah algoritma, mereka memasukkan kata kunci tertentu, mereka mengubah struktur dokumen mereka bukan untuk manusia, tetapi untuk mesin. Dan semakin banyak energi yang dihabiskan untuk memahami sistem, semakin sedikit energi yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Lalu ada fenomena lain yang mulai muncul di berbagai negara, ghost job. Lowongan pekerjaan dipublikasikan tetapi sebenarnya tidak benar-benar ingin diisi. Beberapa perusahaan memasang lowongan hanya untuk mengumpulkan database kandidat. Beberapa ingin terlihat sedang berkembang, beberapa sekedar menjaga opsi terbuka jika suatu saat membutuhkan orang baru. Bagi perusahaan, ini mungkin strategi bisnis. Tapi bagi pencari kerja, ini berarti menghabiskan waktu, harapan, dan energi untuk peluang yang bahkan mungkin tidak pernah ada sejak awal. Kita bayangkan situasinya dari sudut pandang pelamar. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam menyesuaikan CV untuk satu posisi, menulis surat lamaran khusus, mempersiapkan portfolio, mengikuti tes, menunggu berminggu-minggu, dan pada akhirnya tidak pernah menerima kabar apapun. Lalu mereka mengulang proses yang sama puluhan kali.
ratusan kali. Dan setelah beberapa bulan, bukan hanya keuangan yang mulai terkuras, kepercayaan diri juga ikut terkikis. Karena ketika seseorang terus-menerus ditolak, sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa dirinya tidak cukup baik. Padahal seringkali mereka bahkan tidak pernah benar-benar dinilai. Yang membuatnya semakin sulit adalah kenyataan bahwa persaingan kini bersifat global. Internet memungkinkan perusahaan mencari kandidat dari mana saja, dan itu berarti pencari kerja tidak hanya bersaing dengan orang kota mereka. Mereka bersaing dengan orang dari seluruh negara, kadang bahkan seluruh dunia. Untuk pekerjaan remote tertentu, satu lowongan bisa menerima ribuan pelamar dalam hitungan jam. Di atas kertas, ini memberikan lebih banyak pilihan bagi perusahaan, tapi bagi pekerja, ini berarti tekanan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ketika peluang semakin sulit didapat, banyak orang merespon dengan cara yang sama. Mereka bekerja lebih keras. Mereka mengambil lebih banyak kursus, lebih banyak sertifikat, lebih banyak pelatihan, lebih banyak pengalaman sukarela, karena mereka percaya bahwa masalahnya ada pada diri mereka. Bahwa jika mereka cukup meningkatkan diri, akhirnya sistem akan memberi mereka kesempatan. Tapi bagaimana jika masalahnya tidak sederhana itu? Bagaimana jika jutaan orang sebenarnya sedang melakukan hal yang sama bersamaan? Jika semua orang terus meningkatkan diri, maka standar minimum akan terus naik. Dan ketika standar minimum naik lebih cepat daripada peluang yang tersedia, tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha, mereka tetap merasa tertinggal. Ini yang oleh banyak ekonom disebut credential inflation. Fenomena ketika semakin banyak orang memiliki kualifikasi tinggi, sehingga kualifikasi tersebut kehilangan kemampuan untuk membedakan seseorang. Gelar yang dulu langka menjadi umum, sertifikasi yang dulu istimewa menjadi biasa, dan akhirnya perusahaan mulai meminta lebih banyak lagi hanya untuk menyaring jumlah pelamar yang terus bertambah. Dan yang paling ironis adalah kenyataan bahwa banyak perusahaan mengeluhkan sulit menemukan talenta. Di satu sisi, jutaan orang kesulitan mendapatkan pekerjaan, di sisi lain perusahaan mengaku kesulitan menemukan kandidat yang tepat. Kedua hal ini terdengar sangat bertentangan, tapi justru disitulah masalahnya. Sistem modern telah menjadi begitu kompleks sehingga pekerja dan pekerjaan yang tersedia seringkali gagal bertemu. Meskipun keduanya sebenarnya sama-sama ada. Mungkin itulah alasan mengapa semakin banyak orang mulai mempertanyakan narasi lama tentang kerja keras dan meritokrasi. Bukan karena kerja keras tidak penting, bukan karena skill tidak penting, tapi dunia kerja modern jauh lebih rumit daripada sekedar bekerja keras. Ada faktor algoritma, ada faktor pasar, ada faktor ekonomi, ada faktor keberuntungan, ada faktor waktu, dan seringkali faktor-faktor tersebut berada di luar kendali individu. Dan pada akhirnya, video ini bukan tentang mengatakan bahwa usaha tidak penting. Ini bukan tentang menyerah, ini tentang memahami bahwa jika jutaan orang mengalami masalah yang sama, mungkin masalahnya bukan hanya kegagalan individu. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Karena ketika semakin banyak orang terdidik kesulitan mencari pekerjaan, ketika lowongan entry level meminta pengalaman bertahun-tahun, ketika algoritma menentukan siapa yang bahkan layak dilihat manusia, dan ketika ratusan lamaran tidak menghasilkan satu panggilan pun, pertanyaannya bukan lagi mengapa begitu banyak orang gagal mendapatkan pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah sistem rekrutmen modern masih benar-benar dirancang untuk menemukan talenta, atau hanya menjadi mesin yang membuat semua orang terus berlari tanpa pernah mencapai garis finish? Dan mungkin itulah alasan mengapa mencari kerja hari ini terasa jauh lebih sulit daripada sebelumnya, bukan karena orang-orang menjadi lebih malas, tapi karena permainan yang mereka mainkan telah berubah, sementara aturan yang diajarkan kepada mereka masih aturan dari dunia yang sudah lama tidak ada lagi. Aneh memang, tapi inilah sistem kerja sekarang. Ada jutaan orang yang melakukan semua yang diminta oleh kehidupan modern. Mereka bangun lebih pagi, bekerja lebih lama, mengambil pekerjaan sampingan, mengorbankan akhir pekan. Tapi setelah semua itu, banyak dari mereka masih kesulitan membeli rumah, menabung, atau merasa aman secara finansial. Dan itu memunculkan pertanyaan yang semakin sulit diabaikan. Bagaimana jika kerja keras saja sudah tidak cukup? Selama bertahun-tahun, kita diajarkan satu aturan yang sederhana. Jika ingin hidup yang lebih baik, bekerja lebih keras. Jika ingin sukses, bekerja lebih keras. Dan jika ingin keluar dari masalah keuangan, bekerjalah lebih keras. Pesan itu terdengar begitu sering hingga hampir terasa seperti hukum alam. Kita mendengarnya dari guru,
orang tua, buku motivasi, seminar bisnis, media sosial, dan hampir setiap cerita sukses yang pernah kita lihat. Kerja keras dianggap sebagai jawaban untuk hampir semua masalah kehidupan. Dan mungkin itulah sebabnya jutaan orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk mengejar sesuatu yang disebut produktivitas. Mereka datang lebih awal, pulang lebih larut, mengambil tanggung jawab tambahan, mengorbankan waktu istirahat, mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan kesehatan. Semua demi keyakinan bahwa suatu hari nanti, semua pengorbanan itu akan terbayar. Tapi semakin banyak orang mulai menyadari sesuatu yang aneh. Mereka bekerja lebih keras daripada sebelumnya, tapi kehidupan yang dijanjikan terasa semakin jauh. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ada generasi yang merasa mereka melakukan semua hal dengan benar, tetapi tetap tidak mendapatkan hasil yang dijanjikan oleh sistem. Dan di tengah kebingungan itu, muncul sebuah ide yang terdengar sangat sederhana. Mungkin jawabannya adalah bekerja lebih keras lagi. Mungkin kamu belum bangun cukup pagi, mungkin kamu belum cukup disiplin, mungkin kamu belum cukup lapar akan kesuksesan, mungkin kamu masih terlalu banyak beristirahat, mungkin kamu masih terlalu sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Dan perlahan-lahan, gagasan itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang hari ini dikenal sebagai hustle culture. Hustle culture bukan sekedar tentang bekerja keras. Sebenarnya manusia selalu bekerja keras. Petani, buruh, pedagang, nelayan, dan pekerja di seluruh dunia telah bekerja keras jauh sebelum istilah itu pernah ada. Yang membuat hustle culture berbeda adalah keyakinan bahwa setiap jam dalam hidup harus digunakan untuk menjadi lebih produktif, bahwa istirahat adalah kelemahan, bahwa tidur adalah hambatan, bahwa waktu luang adalah kesempatan yang terbuang, bahwa jika kamu tidak sedang menghasilkan uang, maka kamu sedang tertinggal. Media sosial mempercepat gagasan itu dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita bisa melihat kehidupan ribuan orang setiap hari. Kita melihat pengusaha muda yang menghasilkan miliaran rupiah, kita melihat influencer yang bekerja dari pantai, kita melihat video motivasi tentang bangun jam 4 pagi, kita melihat kutipan tentang disiplin, konsistensi, dan kerja keras. Dan perlahan-lahan, kita mulai merasa bahwa semua orang sedang berlari cepat daripada kita. Namun masalahnya, media sosial jarang menunjukkan keseluruhan cerita. Kita melihat hasil akhirnya saja, kita melihat mobilnya, kita melihat rumahnya, kita melihat liburannya, tapi kita tidak melihat keberuntungan, koneksi, latar belakang, keluarga, akses pendidikan, atau ribuan faktor lain yang ikut menentukan hasil hidup seseorang. Akibatnya, banyak orang mulai membandingkan kehidupan nyata dengan versi terbaik kehidupan orang lain. Dan semakin sering itu terjadi, semakin banyak orang merasa tertinggal. Mereka bekerja 8 jam sehari, lalu merasa bersalah karena tidak bekerja 12 jam. Mereka mengambil satu pekerjaan, lalu merasa bersalah karena tidak memiliki pekerjaan sampingan. Mereka beristirahat, lalu merasa bersalah karena tidak produktif. Mereka menonton film, lalu merasa bersalah karena tidak belajar keterampilan baru. Dan perlahan-lahan, produktivitas berubah dari alat menjadi identitas. Bila seseorang mulai diukur dari seberapa sibuk mereka terlihat, kesibukan menjadi simbol status baru. Kalender yang penuh dianggap sukses, tidur 4 jam dianggap dedikasi, lembur dianggap ambisi, burnout dianggap harga yang harus dibayar untuk mencapai kesuksesan. Dan tanpa disadari, jutaan orang yang mulai menjalani kehidupan yang semakin sempit, hidup mereka dipenuhi target, jadwal, deadline, dan produktivitas. Tetapi semakin sedikit ruang yang tersisa untuk benar-benar hidup. Dan ironisnya, semua ini terjadi di era paling produktif dalam sejarah manusia. Teknologi seharusnya membuatnya hidup lebih mudah, komputer membuat pekerjaan lebih cepat, internet membuat komunikasi lebih efisien, otomatisasi mengurangi banyak pekerjaan manual. Secara teori, semua kemajuan itu seharusnya memberi manusia lebih banyak waktu. Tetapi yang terjadi malah justru sebaliknya. Banyak orang yang merasa lebih sibuk daripada sebelumnya. Dan alasannya kenapa? Karena ketika produktivitas meningkat, tuntutan juga ikut akan meningkat. Ketika email mempercepat komunikasi, perusahaan mulai menghadapkan balasan yang lebih cepat. Dan ketika internet memungkinkan pekerjaan dilakukan dari rumah, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mulai menghilang. Ketika teknologi membuat pekerjaan lebih efisien, ekspektasi terhadap pekerjaan pasti akan ikut naik. Akibatnya, banyak orang tidak benar-benar mendapatkan lebih banyak waktu, mereka hanya mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Dan semakin lama, kondisi itu berlangsung, semakin banyak orang mulai mengalami burnout. Burnout bukan sekedar rasa lelah setelah bekerja. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang berkepanjangan. Burnout membuat seseorang kehilangan motivasi terhadap pekerjaan yang dulu mereka sukai. Burnout membuat seseorang merasa kosong meskipun secara teknis mereka masih berfungsi. Burnout membuat seseorang bangun setiap pagi dengan perasaan bahwa mereka harus menjalani hari yang sama berulang kali. Dan yang menarik,
Korban burnout seringkali bukan orang yang malas, justru sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab, orang-orang yang paling disiplin, orang-orang yang paling sering diberi pujian karena dedikasi mereka. Mereka mengikuti semua aturan, mereka melakukan semua yang diminta sistem, dan justru karena itulah mereka kelelahan. Tapi ada masalah yang lebih besar. Bagaimana jika kerja keras memang bukan lagi faktor utama yang menentukan kehidupan seseorang? Selama beberapa dekade, biaya hidup meningkat di banyak tempat lebih cepat daripada pendapatan. Kita setuju itu. Harga rumah naik, biaya pendidikan naik, biaya kesehatan naik, biaya sewa naik. Banyak orang yang bekerja lebih keras daripada generasi sebelumnya, tetapi tetap merasa lebih sulit mencapai stabilitas yang dulu dianggap normal. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, semakin banyak orang mulai mempertanyakan hubungan antara kerja keras dan hasil yang mereka terima. Ini bukan berarti kerja keras tidak penting. Kerja keras masih sangat penting, disiplin masih penting, ambisi masih penting. Tetapi mungkin masalahnya adalah kita terlalu lama menganggap kerja keras sebagai jawaban untuk semua hal. Padahal dunia jauh lebih rumit daripada itu. Ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada faktor geografis, ada faktor pendidikan, ada faktor kesempatan, ada faktor keberuntungan. Dan tidak semuanya bisa diselesaikan hanya dengan bangun lebih pagi. Namun hustle culture memiliki satu keunggulan yang sangat besar. Ia menawarkan jawaban yang sederhana untuk masalah yang kompleks. Ketika hidup terasa sulit, hustle culture berkata bekerja lebih keras. Ketika pendapatan tidak cukup, hustle culture berkata bekerja lebih keras. Ketika merasa tertinggal, hustle culture berkata bekerja lebih keras. Jawaban itu sederhana, mudah dijual dan mudah dipercaya. Tetapi semakin banyak orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena jika kerja keras adalah jawaban untuk segalanya, mengapa begitu banyak pekerja keras yang kelelahan? Jika produktivitas adalah jalan menuju kebebasan, mengapa begitu banyak orang merasa terjebak? Jika kesibukan adalah tanda kesuksesan, mengapa begitu banyak orang sukses yang merasa kosong? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat semakin banyak orang mulai mengambil langkah yang dulu dianggap tidak masuk akal. Mereka mulai menghargai waktu luang, mereka mulai menetapkan batas dengan pekerjaan, mereka mulai menolak gagasan bahwa nilai manusia ditentukan oleh produktivitasnya, mereka mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang, tetapi juga tentang memiliki waktu untuk menikmati kehidupan itu sendiri. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari hustle culture. Masalahnya bukan kerja keras, masalahnya adalah ketika kerja keras berubah menjadi seluruh identitas seseorang, ketika hidup direduksi menjadi produktivitas, ketika nilai manusia diukur seperti mesin, ketika setiap menit harus menghasilkan sesuatu, karena pada akhirnya manusia tidak diciptakan untuk menjadi mesin produktivitas tanpa henti. Dan mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan bukan lagi bagaimana cara bekerja lebih keras, tetapi mengapa kita bekerja begitu keras sejak awal? Karena jika setelah semua pengorbanan itu kita tetap merasa lelah, tetap merasa tertinggal, tetap merasa tidak pernah cukup, mungkin masalahnya bukan bahwa kita kurang bekerja keras. Mungkin kita sedang mengejar janji yang tidak pernah benar-benar bisa dipenuhi. Aneh memang, tapi inilah fenomena hustle culture. Bayangkan kerja setiap hari, datang pagi, pulang malam, dikejar deadline, dituntut profesional, harus cepat belajar, harus tahan tekanan. Tapi statusmu cuma anak magang. Gaji kecil, kadang bahkan tidak dibayar, dan setiap kali lelah, sistem selalu punya satu jawaban yang sama. Ini buat pengalaman saja. Di generasi hari ini, mungkin tidak ada kata yang terdengar lebih normal daripada magang. Kampus mendorongnya, perusahaan membutuhkannya, dan mahasiswa mengejar itu. Fresh graduate takut tanpa itu. Semua orang seolah sepakat bahwa magang adalah jalan wajib menuju dunia kerja modern. Masalahnya, semakin lama sistem ini berjalan, semakin banyak anak muda mulai merasakan sesuatu yang aneh. Karena di banyak tempat, magang tidak lagi terasa seperti tempat belajar, tapi mulai terasa seperti pekerjaan penuh waktu dengan bayaran seminimal mungkin. Dan mungkin disitulah masalah sebenarnya dimulai, karena banyak anak muda masuk dunia magang dengan harapan yang sederhana, belajar, berkembang, lalu mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik. Tetapi realitasnya sering jauh berbeda. Datang pagi seperti karyawan biasa, pulang malam seperti karyawan biasa, dikejar target seperti karyawan biasa, bahkan kadang memegang pekerjaan penting di perusahaan itu. Tetapi ketika bicara soal gaji, hak kerja, kepastian masa depan, atau keamanan karir, jawabannya langsung berubah.
kan masih anak magang. Dan ironinya, tekanan di dunia kerja modern membuat banyak orang akhirnya menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang normal. Anak muda takut CV kosong, takut kalah saing, takut menganggur terlalu lama, dan perusahaan tahu itu. Mereka tahu ada ribuan mahasiswa dan fresh graduate yang rela bekerja keras demi satu hal, pengalaman. Karena hari ini, pengalaman sudah berubah menjadi mata uang baru. Tanpa pengalaman, sulit diterima kerja. Tetapi untuk mendapat pengalaman, banyak orang harus bekerja murah terlebih dahulu. Dan siklus itu akhirnya menciptakan situasi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Semakin sulit mencari pekerjaan tetap, semakin besar posisi tawar perusahaan terhadap generasi muda. Mereka tidak perlu selalu merekrut banyak pegawai tetap, cukup buka program magang, cari anak muda ambisius, beri harapan karir, lalu sistem berjalan dengan sendirinya. Yang membuatnya semakin melelahkan adalah kenyataan bahwa banyak pekerja magang modern sebenarnya bukan lagi sekedar observasi atau pembelajaran dasar. Banyak anak magang akhirnya mengerjakan pekerjaan nyata, membalas email klien, membuat desain, mengurus administrasi, menjadi customer service, membantu marketing, dan membuat laporan, mengelola media sosial, bahkan kadang memegang beban kerja yang sebenarnya cukup besar. Tetapi status mereka tetap sementara, dan disinilah area abu-abunya mulai terasa brutal. Karena batas antara belajar dan bekerja perlahan mulai menghilang. Beberapa perusahaan memang benar-benar menjadikan magang sebagai tempat belajar sehat, tetapi banyak juga yang perlahan melihat sistem ini sebagai cara mendapatkan tenaga kerja murah dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang terus membuka lowongan magang setiap beberapa bulan. Batch lama selesai, batch baru masuk. Orang lama pergi, orang baru datang. Siklus terus berulang, dan perusahaan tetap memiliki tenaga kerja murah yang selalu tersedia. Yang lebih ironis lagi, banyak anak magang akhirnya bekerja lebih keras dibanding karyawan tetap. Mereka takut terlihat malas, takut dianggap tidak kompeten, takut gagal diangkat. Akhirnya, mereka datang paling pagi, pulang paling malam, menerima semua revisi, semua tekanan, semua lembur, demi satu harapan. Mungkin setelah ini, aku bakal dipertahankan. Dan perusahaan seringkali tidak perlu meminta itu secara langsung, karena sistemnya sudah menciptakan tekanan psikologis yang cukup besar. Semua orang bersaing menunjukkan diri paling rajin, paling cepat, paling tahan banting. Karena di dunia kerja modern hari ini, rasa takut tertinggal sudah menjadi mesin yang sangat efektif. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah budaya hustle modern di media sosial. Anak muda terus melihat konten tentang kerja keras, produktivitas, bangun pagi, grind culture, self-improvement, dan ambisi tanpa henti. Lama-lama, burnout mulai terlihat normal. Overwork dianggap simbol keseriusan. Bahkan banyak orang akhirnya merasa bersalah ketika beristirahat. Padahal tubuh manusia tidak pernah didesain untuk hidup dalam tekanan terus-menerus. Tetapi sistem kerja modern perlahan membuat generasi muda percaya bahwa kelelahan adalah syarat menuju sukses. Dan mungkin disitulah eksploitasi modern menjadi jauh lebih sulit dikenali. Karena semuanya dibungkus kata-kata positif, cari pengalaman, kesempatan emas, belajar dunia industri, bangun relasi, dan batu loncatan karir. Padahal dibalik semua istilah itu, seringkali ada kenyataan yang jauh lebih sederhana. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang murah. Dan semakin sulit ekonomi, semakin besar pula jumlah anak muda yang rela menerimanya. Inilah kenapa banyak perusahaan hari ini bisa terus membuka program magang tanpa pernah kehabisan peminat. Karena setiap tahun selalu ada generasi baru yang masuk dunia kerja dengan rasa takut yang sama. Takut menganggur, takut kalah saing, takut masa depan mereka berhenti sebelum dimulai. Dan ketakutan itu akhirnya menjadi bahan bakar utama sistem ini. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa banyak anak muda sebenarnya sadar mereka sedang dimanfaatkan, tetapi tetap bertahan karena pilihan lainnya seringkali terasa lebih menakutkan. Menganggur. Di generasi sebelumnya, pekerjaan tetap sering dianggap sesuatu yang realistis. Tetapi hari ini, bahkan untuk mendapatkan kesempatan wawancara saja, persaingannya pun sudah brutal. Lowongan entry level meminta pengalaman, fresh graduate diminta siap kerja, dan akhirnya magang berubah menjadi gerbang wajib yang hampir tidak bisa dihindari. Namun masalahnya, ketika terlalu banyak orang rela bekerja murah demi pengalaman, standar dunia kerja perlahan ikut berubah. Perusahaan mulai terbiasa mendapatkan tenaga murah, ekspektasi kerja semakin tinggi, tetapi kepastian karir tetap rendah. Dan tanpa sadar, generasi muda mulai hidup dalam status sementara terlalu lama. Kontrak sementara, magang sementara, probation sementara, karir yang sementara. Semuanya terasa tidak benar-benar stabil. Akibatnya bukan cuma soal uang, tetapi juga soal mental. Karena hidup dalam ketidakpastian terlalu lama, membuat banyak orang perlahan kehilangan rasa aman terhadap masa depan mereka sendiri. Takut izin, takut sakit, takut dianggap tidak maksimal, takut diganti, takut tidak cukup bagus. Dan mungkin inilah bagian paling melelahkan dari dunia kerja modern. Banyak anak muda harus terus membuktikan nilai diri mereka, bahkan untuk mendapatkan kesempatan paling dasar sekalipun. Padahal ironinya, sebagian besar dari mereka
sebenarnya hanya ingin satu hal sederhana, hidup yang stabil. Tetapi sistem modern hari ini membuat stabilitas terasa semakin jauh dan mahal. Dan ketika pekerjaan tetap semakin sulit, biaya hidup naik, dan persaingan terus membesar, posisi tawar generasi muda perlahan semakin lemah. Maka magang murah pun mulai terlihat sangat normal, bahkan kadang dianggap harus disyukuri. Karena selalu ada narasi, masih mending dapat pengalaman daripada nganggur. Dan kalimat itu mungkin terdengar sederhana, sampai kita sadar bahwa jutaan anak muda akhirnya bekerja keras bertahun-tahun hanya untuk mengejar sesuatu yang dulu dianggap biasa, pekerjaan yang aman. Mungkin itulah kenapa semakin banyak generasi muda hari ini merasa lelah bahkan sebelum karir mereka benar-benar dimulai. Karena mereka tunggu dunia kerja yang terus meminta lebih banyak, lebih cepat, lebih produktif, lebih fleksibel, lebih tahan tekanan. Tetapi belum tentu memberi rasa aman yang setara. Dan mungkin disitulah inti paling brutal dari sistem magang modern hari ini, bahwa banyak anak muda datang dengan harapan membangun masa depan, tetapi justru menghabiskan tahun-tahun awal hidup mereka dalam sistem yang membuat mereka terus bekerja keras tanpa pernah benar-benar tahu apakah semua itu suatu hari akan cukup untuk memberi mereka kehidupan yang stabil. Aneh memang, tapi inilah realita anak magang. Bayangkan kerja setiap hari, tapi masa depanmu tetap tidak jelas. Selamanya menjadi pegawai kontrak, izin dipersulit, sakit pun kadang dipaksa tetap berangkat. Dituntut sempurna, tapi hidup tetap pas-pasan. Dan mungkin inilah ironi terbesar dunia kerja modern di Indonesia. Banyak orang hari ini memiliki pekerjaan, tapi tidak pernah benar-benar merasa aman menjalani hidupnya sendiri. Mereka bangun pagi sebelum matahari terbit, berangkat kerja menembus macet, menghadapi target, tekanan, evaluasi, dan tuntutan performa setiap hari. Mereka terlihat seperti orang dewasa yang hidupnya stabil, padahal di dalam kepala mereka ada rasa takut yang terus hidup diam-diam. Takut kontraknya habis, takut performa dianggap turun, takut terlalu banyak izin, takut sakit, takut diganti kapan saja. Inilah dunia outsourcing, sebuah sistem kerja yang awalnya dipromosikan sebagai simbol efisiensi modern. Dunia bisnis berubah sangat cepat. Kompetisi semakin brutal, perusahaan ingin biaya operasional lebih ringan, perusahaan ingin tenaga kerja yang fleksibel. Dalam logika ekonomi modern, semuanya terdengar sangat rasional. Semakin sedikit beban perusahaan, semakin besar peluang bisnis bertahan dan berkembang. Dan outsourcing dianggap menjadi salah satu solusi utama untuk menjawab kebutuhan itu. Di atas kertas, semuanya terlihat profesional, efisien, cepat, modern. Tetapi masalah terbesar dunia modern seringkali memang terlihat masuk akal, sampai manusia mulai hidup terlalu lama di dalamnya. Dan yang lebih ironis, banyak pekerja outsourcing dituntut loyal seperti karyawan tetap, tetapi diberlakukan seperti tenaga sementara. Mereka diminta datang tepat waktu, menjaga performa, bersikap profesional, tidak boleh banyak alasan, harus selalu siap lembur, harus cepat beradaptasi, harus tahan tekanan, harus menjaga attitude, dan harus selalu terlihat produktif. Tetapi pada saat yang sama, status mereka sendiri tidak pernah benar-benar aman. Bahkan di beberapa tempat, sakit pun terasa seperti sebuah kesalahan. Ada pekerja yang dipaksa tetap datang dulu sebelum izin diterima, ada yang takut memakai hak cuti karena khawatir dianggap tidak loyal. Ada yang memaksa tubuh tetap bekerja demi menjaga penilaian yang tetap bagus, ada yang tetap tersenyum melayani pelanggan, meski diam-diam hidupnya sedang berantakan. Dan di titik itulah pekerjaan perlahan mulai berubah. Ia bukan lagi sekedar cara mencari nafkah, ia berubah menjadi ruang di mana manusia perlahan kehilangan rasa aman atas hidupnya sendiri. Karena di balik seluruh bahasa korporasi tentang efisiensi dan produktivitas itu, ada jutaan manusia yang perlahan hidup dalam ketidakpastian permanen. Berada di sistem itu, dan semakin lama menjalaninya, semakin sadar bahwa rasa capek terbesar ternyata bukan berasal dari pekerjaannya, tetapi dari rasa tidak aman yang terus hidup di kepala setiap hari. Rasa kalau hidup kita bisa berubah buruk kapan saja,
Rasa kalau satu evaluasi buruk bisa membuat semuanya runtuh, rasa kalau kita harus selalu terlihat kuat, bahkan ketika tubuh sebenarnya sudah lelah. Dan perlahan, mulai memahami kenapa begitu banyak pekerja outsourcing terlihat stres bahkan ketika usia mereka masih muda. Karena mereka bukan hanya bekerja, mereka hidup dalam tekanan psikologis jangka panjang. Dan yang lebih brutal, semua tekanan itu seringkali dijalani demi gaji yang bahkan belum tentu cukup menciptakan hidup yang stabil. Harga rumah terus naik, sewa kos naik, biaya transportasi naik, kebutuhan pokok naik, pendidikan mahal, dan biaya kesehatan mahal. Tetapi banyak pekerja tetap hidup dari gaji ke gaji, bertahan dari akhir bulan ke akhir bulan. Mereka bekerja penuh waktu, tetapi hidup mereka tetap terasa rapuh. Dan mungkin inilah alasan kenapa begitu banyak generasi muda hari ini terlihat lelah bahkan sebelum usia 30. Karena mereka bukan hanya bekerja keras, mereka hidup di bawah tekanan ekonomi dan ketidakpastian secara bersamaan. Dari kecil, generasi ini diajarkan satu mimpi yang sederhana: sekolah yang rajin, kuliah, cari kerja, bekerja keras, maka hidup akan stabil. Tetapi ketika mereka benar-benar masuk dunia kerja yang modern, banyak yang justru menemukan realitas yang sangat berbeda. Gelar ternyata tidak menjamin keamanan hidup, kerja keras tidak menjamin kesejahteraan, bahkan memiliki pekerjaan penuh waktu pun tidak selalu membuat seorang merasa aman. Inilah alasan kenapa outsourcing hari ini bukan lagi sekedar isu ketenaga kerjaan biasa. Ia telah berubah menjadi simbol keresahan generasi pekerja modern. Generasi yang tumbuh dengan janji meritokrasi, tetapi masuk ke dunia nyata yang makin mahal, semakin kompetitif, dan semakin tidak stabil. Semakin ekonomi melambat, pekerja akan ditekan. Semakin target perusahaan naik, tekanan kerja semakin meningkat. Dan semakin perusahaan ingin efisiensi, manusia semakin mudah diganti. Dan ketika manusia terlalu mudah diganti, maka rasa aman perlahan ikut hilang. Banyak pekerja akhirnya hidup dalam mode bertahan saja, bukan mode berkembang. Bukan membangun masa depan, tetapi sekedar bertahan dari kontrak yang tidak jelas, tekanan kerja, target tinggi, ancaman evaluasi, dan biaya hidup yang terus naik. Dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar ekonomi sendiri. Ketika manusia hidup terlalu lama tanpa kepastian, cara mereka memandang masa depan pun akan ikut berubah. Banyak anak muda yang mulai takut menikah, takut membeli rumah, takut mengambil cicilan, takut punya anak, karena mereka sendiri tidak yakin apakah pekerjaan mereka masih ada untuk tahun depan. Dan mungkin inilah bagian paling ironis dari semuanya. Dunia modern terus berbicara tentang mimpi yang besar, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan budaya kerja profesional. Tetapi di saat yang sama, jutaan pekerja justru hidup dalam kecemasan jangka panjang. Mereka terlihat profesional di luar, tetapi diam-diam hidup dengan rasa takut setiap hari. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan penghasilan, takut hidup mereka berhenti total hanya karena kontrak tidak diperpanjang. Loyalitas akhirnya berubah menjadi sesuatu yang aneh. Perusahaan meminta loyalitas penuh dari pekerja, tetapi tidak selalu memberi rasa aman yang setara. Padahal manusia mungkin bisa dipaksa disiplin melalui tekanan, tetapi manusia tidak bisa benar-benar tenang tanpa rasa aman. Fenomena ini perlahan menciptakan generasi yang semakin sulit membangun hidup jangka panjang. Karena bagaimana seseorang bisa merasa optimis membeli rumah jika pekerjaannya sendiri terasa sementara? Bagaimana seseorang bisa berani membangun keluarga jika masa depannya harus dipenuhi ketidakpastian? Dan bagaimana generasi muda bisa percaya bahwa kerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik jika setelah bekerja bertahun-tahun mereka tetap hidup dalam rasa takut kehilangan semuanya kapan saja? Dan mungkin disitulah inti paling brutal dari dunia kerja modern hari ini, bahwa banyak orang bekerja penuh waktu tetapi tidak pernah benar-benar merasa hidupnya aman. Mereka terlihat sibuk setiap hari, mereka terlihat produktif, tetapi diam-diam hidup dalam kecemasan permanen. Mereka bekerja bukan untuk berkembang, tetapi hanya untuk bertahan hidup. Bertahan dari tekanan kerja, bertahan dari kontrak yang tidak jelas, bertahan dari biaya hidup yang terus naik, bertahan dari sistem yang terus meminta manusia bekerja seperti mesin, sambil perlahan menghilangkan rasa aman mereka sebagai manusia. Tentu tidak semua outsourcing buruk. Banyak perusahaan tetap memperlakukan pekerjanya secara manusiawi. Banyak pekerja outsourcing yang berhasil berkembang dan membangun karir. Tetapi masalah terbesar muncul ketika efisiensi mulai mengalahkan kemanusiaan itu sendiri. Ketika pekerja dipandang hanya sebagai angka biaya, ketika performa sempurna dituntut, tetapi kesejahteraan tetap minimum. Ketika loyalitas diminta tanpa kepastian hidup yang setara, dan ketika manusia perlahan dipaksa menerima bahwa hidup tidak stabil adalah sesuatu yang normal. Karena pada akhirnya
Manusia bukan hanya membutuhkan pekerjaan, manusia juga membutuhkan kepastian bahwa kerja kerasnya benar-benar bisa membawa hidup menuju sesuatu yang lebih baik. Dan ketika kerja keras tidak lagi memberi rasa aman, mungkin yang sedang runtuh bukan cuma harapan pekerja outsourcing, tetapi kepercayaan generasi muda terhadap masa depan itu sendiri. Aneh memang, tapi inilah realita kerja di outsourcing. Seorang pria berusia 27 tahun bangun setiap pagi bukan karena ia punya tujuan besar dalam hidupnya, tapi karena alarm di ponselnya tidak pernah benar-benar berhenti berbunyi selama ia masih punya cicilan yang harus dibayar. Ia berangkat kerja sebelum matahari benar-benar naik, menembus kemacetan yang sama, menghirup udara yang sama, menuju kantor yang sama, dengan rutinitas yang nyaris tidak pernah berubah. Dan dengan harapan setiap harinya justru semakin menipis tanpa ia sadari. Di atas kertas, dia adalah bagian dari kelas menengah, memiliki pekerjaan tetap, penghasilan bulanan, dan kehidupan yang terlihat stabil jika dilihat dari luar. Tapi yang tidak pernah benar-benar terlihat adalah bagaimana setiap rupiah yang ia hasilkan sebenarnya sudah habis bahkan sebelum bulan itu benar-benar dimulai. Seolah seluruh sistem telah lebih dulu menentukan kemana uang itu akan pergi sebelum ia sempat menggunakannya. Gajinya masuk, lalu langsung terpotong oleh realitas yang tidak bisa dinegosiasikan, sewa tempat tinggal yang terus naik tanpa kompromi, tanpa jeda, tanpa penjelasan yang benar-benar masuk akal bagi mereka yang harus membayarnya. Cicilan kendaraan yang dulu terasa seperti langkah maju, simbol bahwa hidupnya sedang berkembang, kini berubah menjadi beban tetap yang tidak bisa dihentikan tanpa konsekuensi yang lebih besar. Tagihan listrik, air, internet, dan kebutuhan dasar lain yang diam-diam terus membengkak setiap bulan. Bergerak perlahan tapi konsisten ke arah yang sama. Belum lagi harga makanan yang naik secara halus tanpa pernah benar-benar kembali turun ke titik awal. Dalam hitungan hari, bukan minggu, saldo rekeningnya kembali ke titik awal, memaksanya mengulang siklus yang sama tanpa jeda, tanpa ruang untuk bernapas, tanpa kesempatan untuk benar-benar keluar dari pola tersebut. Sebenarnya ia bukan malas, ia tetap bekerja setiap hari, bahkan seringkali lebih lama dari yang seharusnya, mengambil tambahan waktu, tambahan tenaga, tambahan kelelahan yang tidak pernah benar-benar dihitung sebagai sesuatu yang berharga. Namun, tetap saja tidak cukup. Dan di titik itulah sesuatu mulai retak, bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan, hampir tidak terasa di awal sampai akhirnya tidak bisa lagi diabaikan. Selama bertahun-tahun, narasi besar tentang kelas menengah dibangun sebagai simbol keberhasilan dalam sistem ekonomi modern. Bahwa selama seseorang memiliki pekerjaan tetap, penghasilan stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar, maka ia telah berhasil keluar dari tekanan yang paling bawah. Bahwa ada garis tak kasat mata yang memisahkan mereka yang sudah aman dengan mereka yang masih berjuang. Sebuah garis yang membuat banyak orang merasa bahwa mereka telah sampai di titik yang benar. Tapi hari ini, garis itu semakin kabur. Bahkan dalam banyak kasus, garis itu mungkin tidak pernah benar-benar ada. Karena kenyataannya, jutaan orang yang berada tepat di atas garis tersebut hidup dalam kondisi yang sangat rapuh. Berada dalam posisi yang terlihat stabil, tapi sebenarnya hanya berdiri di atas fondasi yang sangat tipis. Sedikit saja guncangan, mereka bisa jatuh kembali ke bawah dengan sangat cepat. Sakit, kehilangan pekerjaan, perubahan kecil dalam biaya hidup, atau bahkan krisis yang datang dari tempat yang jauh dari kehidupan mereka bisa menjadi titik awal dari runtuhnya seluruh stabilitas yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa sejak awal mereka tidak pernah benar-benar aman. Di Indonesia, fenomena ini mulai terlihat dengan semakin jelas jika dilihat lebih dalam dari sekedar angka permukaan. Secara statistik, ekonomi memang tumbuh, angka kemiskinan ekstrim menurun, dan kelas menengah pernah menjadi tulang punggung konsumsi nasional. Tapi di balik angka-angka itu, ada realitas lain yang bergerak dalam arah yang berbeda. Jumlah kelas menengah justru mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara kelompok yang disebut sebagai rentan dan economically insecure terus membesar tanpa banyak disadari. Ini adalah kelompok yang terlihat stabil dari luar, tapi sebenarnya hidup di tepi jurang yang tidak pernah terlihat. Mereka masih bekerja, masih menghasilkan uang, dan masih terlihat baik-baik saja.
tapi tidak punya cukup bantalan untuk bertahan jika sesuatu benar-benar terjadi. Dan di tengah tekanan itu, muncul satu perubahan besar yang perlahan menggeser struktur kehidupan banyak orang, yaitu kualitas pekerjaan itu sendiri yang semakin menurun. Gig ekonomi, pekerjaan informal, dan sistem kerja fleksibel yang dulu dipromosikan sebagai bentuk kebebasan, kini mulai memperlihatkan sisi lain yang jauh lebih kompleks. Orang bisa bekerja kapan saja, di mana saja, tapi tanpa perlindungan, tanpa jaminan kesehatan, tanpa kepastian masa depan yang jelas. Semua resiko itu dipindahkan ke individu. Semua ketidakpastian ditanggung sendiri, dan semua konsekuensi harus dihadapi tanpa bantuan yang cukup. Ketika kondisi ekonomi global mulai bergejolak, entah karena krisis energi, inflasi, atau ketegangan geopolitik di belahan dunia lain, dampaknya tidak pernah berhenti di level atas. Ia selalu turun, merambat, dan pada akhirnya menumpuk di mereka yang berada di posisi paling bawah dalam struktur tersebut. Harga energi naik, biaya hidup meningkat, daya beli melemah, sementara penghasilan tetap di situ saja, atau dalam banyak kasus justru malah menurun. Dalam sistem seperti ini, mereka yang berada di posisi paling lemah akan selalu merasakan tekanan paling besar, karena mereka tidak memiliki ruang untuk menyerap guncangan tersebut. Bayangkan seseorang yang setiap hari bekerja 10 hingga 12 jam, hanya untuk memastikan bahwa ia bisa bertahan hingga akhir bulan. Lalu tiba-tiba biaya hidup naik 10 hingga 20% tanpa ada peningkatan pendapatan yang sebanding. Tidak ada kenaikan gaji, tidak ada perlindungan yang cukup, tidak ada ruang untuk berhenti. Yang ada hanya satu pilihan, bekerja lebih lama, lebih keras, lebih lelah, untuk hasil yang sama atau bahkan lebih sedikit. Ini adalah perlombaan tanpa garis finish, di mana kecepatan terus ditingkatkan secara sepihak, sementara pelarinya perlahan kehabisan tenaga tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti. Dan di titik inilah, konsep kelas menengah mulai kehilangan maknanya secara perlahan. Karena jika seseorang harus terus bekerja tanpa henti hanya untuk bertahan hidup, maka perbedaannya dengan kemiskinan menjadi semakin sulit untuk dibedakan. Hanya berbeda dalam tampilan, bukan dalam tekanan. Sementara itu, di sisi lain dari struktur yang sama, akumulasi kekayaan justru bergerak dalam arah yang berlawanan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sebagian kecil populasi menguasai porsi kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar lainnya harus berbagi sisa yang terus menipis. Ketimpangan ini bukan hanya soal angka statistik, tapi tentang bagaimana sistem mendistribusikan keuntungan dan resiko secara tidak seimbang. Keuntungan terkonsentrasi di satu sisi, tekanan disebarkan ke sisi lainnya. Dan semakin besar tekanannya, semakin jelas siapa yang benar-benar menanggung beban tersebut. Dampak dari kondisi ini tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi semata. Ia mulai merambat ke aspek sosial, mempengaruhi cara orang melihat masa depan, cara mereka mempercayai sistem, dan cara mereka memandang kemungkinan untuk benar-benar keluar dari kondisi yang mereka alami. Dan ketika seseorang tidak lagi yakin bahwa kerja keras akan membawa perubahan yang berarti, maka motivasi perlahan berubah menjadi sekedar kewajiban untuk bertahan. Ia tidak lagi bekerja untuk berkembang, tapi hanya untuk memastikan bahwa hidupnya besok tidak runtuh. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar kesulitan ekonomi. Ketidakpercayaan terhadap sistem, terhadap peluang, dan terhadap gagasan bahwa seseorang punya kesempatan yang sama. Namun selama sistem ini masih berjalan dan masih menghasilkan keuntungan di level tertentu, perubahan besar tidak akan terjadi dengan mudah. Selama orang-orang masih bekerja, masih mengkonsumsi, dan masih bertahan, maka dari luar semuanya akan terlihat normal, seolah tidak ada yang benar-benar salah. Padahal di dalamnya, tekanan terus menumpuk tanpa henti. Dan mungkin disinilah letak ironi terbesar dari semuanya, bahwa jutaan orang percaya mereka sedang naik, padahal sebenarnya mereka hanya berusaha agar tidak jatuh. Mereka terus berlari, terus bekerja, terus mengulang siklus yang sama setiap hari, tanpa pernah benar-benar keluar dari lingkungan tersebut. Dan semakin lama mereka bertahan, semakin jelas bahwa mereka tidak pernah benar-benar bergerak kemana-mana, hanya berputar di situ, dalam sistem yang sama, dengan tekanan yang terus meningkat, dan tanpa jalan keluar yang benar-benar jelas. Dan mungkin, setelah memahami semua ini, satu pertanyaan sederhana mulai muncul dengan sendirinya. Apakah kita benar-benar sedang membangun kehidupan yang lebih baik? Atau hanya bertahan lebih lama dalam sistem yang sama? Aneh memang, tapi inilah jebakan middle class.